Ya, kita balapan. Siapa yang menang? Sahabat yang dicintai Allah, di situ tertulis beberapa bentuk prasasti ya. Subhanallah, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ciptakan makhluknya berbeda-beda ya. Kalau kita lihat di Madain Saleh, dia ada gunung, lalu sudah dibangun rumah. Orang bisa tinggal di dalam rumah tersebut. Lalu di Petra sudah dibikin bangunan yang begitu megah dan di dalamnya digunakan untuk menyimpan harta karun. Sahabat yang dicintai Allah, begitulah makhluk. Allah ciptakan berbeda-beda. Tapi kalimatnya Allah sampaikan lita'arafu. Dijadikan ini berbeda-beda untuk saling memahami dan saling mengerti. Mudah-mudahan ini menjadi bahagian bagi kita yang hidup saat ini, bagaimana kita mampu perbedaan itu kita jadikan sebagai sarana saling mengerti dan saling memahami. Mudah-mudahan dengan ini nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun kepada kita. Oh, ini kita mogok. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجid الرسول ومسجid الأقصى. Inilah 3 poros surga dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah dengan izin Allah saat ini kami disampaikan ke Wadi Rum ya. Kalau bahasa Arabnya Ram, Wadi Ram. Wadi itu lembah di mana di situ ada padang pasir, tetapi biasanya namanya wadi atau lembah di Arab ini identik dengan air ya. Maka tempat ini termasuk bahagian tempat yang di beberapa titiknya itu ada beberapa mata air yang ada di sana. Dan insya Allah kita akan mencoba masuk ke sini. Nah, kalau sahabat-sahabat sekalian datang sebelum ke Palestina, main di negara Jordania ini, sempatkan untuk datang ke Wadi Rum yang kurang lebih jaraknya 300 km ya dari kota Amman. Dan luasnya ini juga kurang lebih juga 300 km persegi. Insya Allah nanti kita akan jelajahi dengan jeep yang ada di sini. Kita akan melihat bagaimana bentuk bukit-bukit yang mungkin agak sedikit berbeda dengan bukit yang ada. Lalu bagaimana pasir berwarna yang ada di sana. Kita akan melihat prasasti dan terakhir bismillah insya Allah kita akan menikmati sunset di padang pasir. Dan tentunya jangan lupa dalam setiap perjalanan kita insya Allah kita mencoba untuk menggali hikmah untuk bisa menjadikan hidup kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, Wadi Rum adalah salah satu tempat di bumi yang memiliki gurun dan bukit berbatu merah. Karenanya, berada di tempat ini membuat kita seakan-akan berada di planet Mars, seperti yang digambarkan di film-film luar angkasa. Masya Allah. Wadi Rum ini terletak di bagian selatan Jazirah Yordania, tepatnya sekitar 60 km dari kota Aqaba, dekat dengan Petra. Ya, inilah bentuk dari keindahan alam yang Allah ciptakan untuk kita. Sekali lagi, bukan hanya sekedar untuk kita lihat semata, tidak, tetapi mencoba untuk membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, kalau sahabat mau melihat ini bentuk gunung pasir, ya. Di sini bentuk gunung pasir ini ada orang-orang yang naik ke atas sana. Nah, ini kalau kita lihat padang pasir, ada beberapa padang pasir yang mungkin bentuknya seperti ini. Dia bentuknya pasir yang membentuk gunung, tetapi ketika terjadi badai berpindah, terjadi badai berpindah. Maka dari itu zaman dahulu ketika orang ingin berjalan di padang pasir, maka dia harus memiliki guide yang tangguh untuk bisa menentukan arah jalan ya, kemana. Karena kalau hanya sekedar mengandalkan gunung saja ya, ada beberapa gunung yang dari pasir dan dia ketika ada badai berpindah, jadi begitu datang berbeda tempatnya. Ini gunungnya, kecuali kalau gunung yang ada di belakang atau di hadapan saya ya, ini gunungnya bentuknya dia gunung yang permanen ya, gunung permanen.
Oh, ini kita mogok. Wadi Rum dikenal juga sebagai Lembah Bulan. Luasnya yang mencapai 74.000 hektar disebut sebagai gurun terluas di Yordania. Gurun ini bahkan dinyatakan sebagai salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO sejak tahun 2011 dan wajib dilestarikan karena keunikannya. Sahabat yang dicintai Allah, di belakang saya ini jamaah sedang dijelaskan oleh guide kita. Di situ tertulis beberapa bentuk prasasti ya, hanya memang prasasti zaman dahulu belum ada tulisan huruf seperti kita ya. Dia hanya sekedar gambar-gambar saja. Ya, ada gambar onta, kalau saya boleh jelaskan dari sini ada gambar onta, lalu ada gambar tenda, lalu ada gambar lokasi tempat mungkin ya, atau gambar gunung. Nah, ini menunjukkan bahwa berarti di tempat ini pernah ada peradaban ya, minimal pernah ada orang menghuni lokasi tempat ini ya. Walaupun ada juga yang bercerita ini Wadi Rom ya, Rom itu dari Iram Madzatil Imad, yang ada di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah bahwa kaum Iram ini membangun bangunan-bangunan yang begitu kokoh gitu ya. Dan Iram ini kaum Ad, ini kaumnya Nabi Hud ya, yang ada di sebelah selatan Arab, tepatnya berada di Yaman. Hanya kalau kita lihat lokasi kan berbeda ya. Nah, dari sini kita bisa melihat kemungkinan ada makna lain selain daripada ini. Tetapi saya ingin menjelaskan saja bahwa tempat ini dengan adanya prasasti ini, dan ini memang prasasti ini selalu menjadi acuan ya buat orang-orang yang datang ke sini, menunjukkan bahwa tempat ini merupakan tempat yang dulu pernah dihuni. Oleh karena itu kalau kita lihat ya, bentuk-bentuk lokasinya juga saya kira hampir-hampir mirip dengan apa yang ada di Madain Saleh. Hanya kalau di Madain Saleh ini semua dipahat dan dibikin rumah ya. Kalau di Petra ini dipahat, dibikin kuburan, dibikin tempat penyimpanan harta karun. Kalau di sini memang tidak ditemukan adanya pahatan-pahatan di gunung-gunung ini ya. Tetapi ini bisa menjadi salah satu ciri atau salah satu tanda gitu bahwa tempat ini dulu pernah ada orang-orang yang menghidupi. Mungkin hidupnya seperti orang-orang Baduy yang ada sekarang, hanya hidup di tenda saja ya. Nah, dari sini sahabat kita perlu mengambil pelajaran juga. Subhanallah, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ciptakan makhluknya berbeda-beda ya. Kalau kita lihat di Madain Saleh, dia ada gunung lalu sudah dibangun rumah. Orang bisa tinggal di dalam rumah tersebut ya. Sudah begitu modernnya untuk manusia zaman dulu ya. Lalu di Petra sudah dibikin bangunan yang begitu megah dan di dalamnya digunakan untuk menyimpan harta karun. Sedangkan di sini dia hanya sekedar ada prasasti saja untuk bisa hidup di tempat seperti ini. Sahabat yang dicintai Allah, begitulah makhluk. Allah ciptakan berbeda-beda. Tapi kalimatnya Allah sampaikan lita'arafu. Dijadikan ini berbeda-beda untuk saling memahami dan saling mengerti. Mudah-mudahan ini menjadi bahagian bagi kita yang hidup saat ini, bagaimana kita mampu perbedaan itu kita jadikan sebagai sarana ta'aruf. Perbedaan itu kita jadikan sebagai sarana saling mengerti dan saling memahami. Mudah-mudahan dengan ini nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun kepada kita. Sahabat yang dicintai Allah, perjalanan ini sekaligus untuk memuji kebesaran Allah yang luar biasa. Hanya karena Allah lah yang telah menciptakan alam yang sangat indah ini. Semua manusia tanpa terkecuali pasti cinta akan keindahan sesuai fitrahnya. Inilah salah satu karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia, termasuk terhadap masyarakat Wadi Rum. Assalamualaikum. Arifin, sahabat yang dicintai Allah, beginilah wajah ramahnya sahabat-sahabat kita yang ada di Wadi Rum ya. Ini sahabat-sahabat kita ini di sini menyewakan onta-onta. Kalau ada yang ingin menikmati naik onta di padang pasir ya, biasanya naik di tempat yang seperti ini. Nanti di belakang sana ada tempat kalau kita mau menikmatinya
menikmati sisi-sisi bukit sambil ngeteh ya, subhanallah. Nanti kita bisa juga ke sana. Nah, ini sahabat-sahabat kita yang mencoba untuk memberikan bantuan kebahagiaan. Saya ingin mengambil pelajaran dari sahabat-sahabat yang ada di sini ya. Mereka bekerja, memang mereka bekerja dan mereka mendapatkan uang dari kerjanya ya. Tetapi subhanallah, ada satu yang kita ambil dari sini bahwa mereka bekerja untuk membantu orang lain supaya bahagia. Nah, ini kalau seandainya dia mampu untuk ikhlas dalam bekerjanya, subhanallah. Bukan hanya sekedar dia mendapatkan harta saja atau uang saja dari yang dia kerjakan, tetapi dia mampu untuk bisa mendapatkan pahala dari kerja dia. Mudah-mudahan semangat sahabat-sahabat kita ini juga mampu untuk kita serap di kehidupan kita di tanah air. Ketika kita bekerja, bagaimana kerja kita bukan hanya sekedar mendapatkan uang untuk kita, tetapi kerja kita mampu untuk bisa memberikan kebahagiaan untuk orang lain ya. Dari sini kita minum teh dulu. Assalamualaikum. Jazakallah khair. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana diciptakan, dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan? Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Alhamdulillah, jamaah yang dicintai Allah, kita diizinkan oleh Allah untuk bisa sampai di Wadi Rum ya. Jangan lupa, ini bentuk nikmat yang harus senantiasa kita syukuri. Nah, mudah-mudahan itu merupakan bahagian daripada rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang luar biasa yang sudah Allah berikan kepada kita. Tentunya memang kalau kita ingin menghitung nikmat Allah ya, maka tidak akan pernah kita bisa menghitung nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Apalagi salah satunya kita bisa menikmati matahari terbenam ya di Wadi Rum ini, di balik bukit ya. Biasanya kita kan menikmatinya hanya sekedar di pantai gitu ya, subhanallah. Jadi yang terpenting bagi kita adalah bagaimana mengambil hikmah dari ini. Ada ayat yang berkaitan dengan ini ya. Dari pergantian malam, dari penciptaan alam ya. Kita lihat gunung yang berbeda dengan gunung yang ada di tempat kita. Ini kan ciptaan Allah. Dari penciptaan alam, bergantinya siang dan malam, ternyata ada hikmah yang bisa kita ambil. Ada yang tahu di ayat berapa? Ayat 190 dari ayat Surah Ali Imran ya, coba dibacakan oleh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Iya, sampai di situ dulu. Ini ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Saat ini kita diperlihatkan oleh Allah penciptaan buminya ya. Bagaimana bentuk bukitnya ini membuat kita terpesona. Ini baru bukit yang ada di tengah padang pasir ya. Kita sudah bisa merasakan bagaimana maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Waqtilafil laili wan nahar, perbedaan atau pergantian malam dan siang. Ini sebentar lagi kita di waktu pergantian waktu gitu ya. Itu pasti ada tanda-tanda bagi mereka yang ulul albab. Nah, kalau ada pertanyaan ulul albab itu siapa? Ulul albab kalau dilihat dari segi makna, mereka-mereka yang punya otak cerdas untuk bisa berpikir tentang ini. Tapi disampaikan di ayat berikutnya, siapa sih sebenarnya ulul albab itu? Ya, silakan Pak Haji Sudirman. Allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Nah, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. iya. Jadi itu adalah terjemahan dari ulul albab. Kalau ditanya, ada beberapa ayat itu yang nanti dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh ayat berikutnya. Kalau tadi ulul albab secara bahasa kita banyak yang paham, tapi siapa sebenarnya ulul albab yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran 190 itu? Dilanjutkan di 191. Alladzina yadhkurunallaha. Dia yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai kesempatan. Di sini disebutkan dalam keadaan tidur, berbaring, duduk, berdiri, jalan. Ingatnya Allah. Jadi kalau seandainya nih Bapak dan Ibu sekalian jamaah yang dicintai Allah, dari gerbang depan sampai ke sini kalau ngeliat Allah, 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 wah, itu subhanallah, itu tanda bahwa benih-benih ulul albab ada dalam hati kita ya. Tapi kalau sekarang cakep banget ya, keren gitu aja, nggak ada kalimat Allahnya, takut tuh benih ulul albab nggak ada.
Maka dilanjutkan di sini dengan kalimat doa yang biasa disampaikan gitu ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang pertama ingat Allah, lalu memuji. Subhanaka. Subhanaka. Ya Allah, Engkau Maha Suci ya Allah. Kembali ke Allah gitu. Bahwa kita ini kecil, dapat mencuci hatinya gitu. Ya, ini prosesnya. Yang pertama dia ingat Allah, dia berzikir kepada Allah, lalu karena kebesaran Allah itu dia sadar akan rendahnya dirinya di hadapan Allah, banyaknya dosa dia dan lain sebagainya. Ditutup dengan yang terakhir nih, yang mungkin kita belum. Faqina adzaban. Orang ulul albab itu ketika melihat kebesaran Allah, dia ingat Allah, dia sucikan hatinya, ditutup dengan doa. Kalau yang disebut oleh Allah di sini doanya dijauhkan dari api neraka. Doanya bebas apa aja. Ya, kalau nggak gini, ya Allah, Engkau baru ciptakan bukit seperti ini di tengah padang pasir aja begitu indahnya ya Allah. Jangan haramkan diriku dari indahnya surga. Jangan haramkan mataku ini untuk bisa melihat kenikmatan yang sudah Engkau siapkan di surga. Sahabat yang dicintai Allah, menikmati keindahan Wadi Rum ini ibarat memuji Allah dengan segala puji baginya yang maha memberi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya memberikan apa yang kita inginkan, tetapi juga apa yang kita butuhkan. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah kesempatan kali ini kita diizinkan oleh Allah untuk bisa banyak menimba ilmu dari Wadi Rum. Semoga semangat Wadi Rum ini, semangat Wadi Rum mampu menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan gelar ulul albab. Hambanya yang senantiasa ketika melihat kekuasaan Allah memujinya. Hambanya yang senantiasa ketika melihat kekuasaan Allah ingat kepadanya. Dan hambanya yang senantiasa ketika mengingat kekuasaan Allah bermunajat dan mohon kepadanya. Mudah-mudahan dengan ini semua kita mampu menjadi hamba Allah yang bisa mendapatkan kenikmatan bukan hanya sekedar di dunia saja, tapi insya Allah Allah berikan kenikmatan surga untuk kita. Dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, perjalanan menuju Wadi Rum dapat kita tempuh selama 1,5 jam melalui jalan bebas hambatan yang membelah padang gurun. Kita bisa menggunakan transportasi bis dengan biaya sekitar Rp130.000 per orang, atau bisa juga menggunakan taksi dengan biaya sekitar Rp560.000. Sesampainya di Wadi Rum, kita akan langsung disambut oleh masyarakat Baduin yang tinggal di tenda-tenda. Bagi wisatawan yang ingin bermalam, mereka juga bisa menyewa tenda di sini dengan biaya sekitar Rp350.000 untuk bermalamnya. Menginap di Wadi Rum tentu membuat kita bisa membaur dan merasakan langsung seperti apakah kehidupan masyarakat nomaden ala Baduin di sini. Subhanallah. Demikianlah perjalanan poros surga kali ini. Semoga ada banyak hikmah yang bisa kita ambil agar kita bisa terus meningkatkan kualitas keimanan kita demi menggapai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.